Saudara-saudara, sebagian besar dari Anda pasti pernah mendengar atau belajar tentang pengertian ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor ini memiliki peranan yang penting dalam suatu negara dan erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi pada suatu negara. Sederhananya, pengertian ekspor adalah suatu kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar negeri. Agar Anda bisa mengingat kembali pengertian ekspor dan impor yang pernah Anda pelajari dulu, berikut ini akan kami jelaskan kembali secara lengkap tentang pengertian ekspor dan impor, serta tujuan, manfaat, dan komoditas ekspor dan impor apa saja yang dilakukan oleh Indonesia. Pengertian ekspor. Ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara, yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif. Jadi secara sederhana, ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan produk barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan dan ketentuan yang berlaku. Aktivitas ini umumnya dikerjakan oleh suatu negara jika negara tersebut mampu menghasilkan produk barang dalam jumlah yang cukup besar, dan jumlah produk barang tersebut ternyata sudah terpenuhi di dalam negeri, sehingga bisa dikirimkan ke negara yang memang tidak mampu memproduksi barang tersebut, atau karena jumlah produksinya tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat negara tujuan. Jadi pengertian selanjutnya adalah eksportir. Eksportir adalah kegiatan perseorangan atau badan hukum dengan melakukan kegiatan ekspor. Jika kegiatan ekspor dilakukan dalam skala yang cukup besar, maka proses pengiriman tersebut akan melibatkan bea cukai yang berperan sebagai pengawas lalu lintas perdagangan di suatu negara. Seluruh barang yang hendak diekspor akan selalu mempunyai ketentuannya sendiri, tergantung dari jenis barang tersebut. Tidak semua masyarakat atau individu mampu melakukan ekspor, karena mereka harus mengikuti beberapa prosedur yang harus dipatuhi. Namun, sebenarnya prosedur dalam melakukan ekspor lebih mudah daripada melakukan impor, karena prosedur impor memiliki banyak peraturan, khususnya dalam hal pajak. Tapi dalam melakukan ekspor, hanya beberapa produk saja yang dikenakan pajak, yaitu pajak ekspor, seperti ekspor kayu, ekspor rotan, dan crude palm oil atau CPO.
Selanjutnya kita bahas tujuan dan manfaat ekspor. Pertama, untuk menumbuhkan industri dalam negeri. Ekspor adalah suatu aktivitas perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan untuk memberikan suatu rangsangan atas suatu permintaan dari dalam negeri, sehingga mampu melahirkan industri-industri lain yang lebih besar. Meningkatnya permintaan ekspor pada suatu produk akan berimbas langsung pada perkembangan industri dalam suatu negara, sehingga hal tersebut akan mampu melahirkan suatu iklim usaha yang lebih kondusif. Selain itu, suatu negara juga nantinya akan mampu membiasakan dirinya untuk bisa bersaing dalam pasar internasional, dan juga akan lebih terlatih dengan persaingan yang ketat jika melakukan perdagangan internasional. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Kegiatan ekspor pada suatu negara akan membuat negara tersebut mampu memanfaatkan overkapasitas pada suatu produk, sehingga negara tersebut akan mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Kenapa? Karena saat suatu produk mampu diproduksi dengan mudah dan melimpah, maka produk dalam negeri tersebut pasti akan memiliki harga yang lebih murah. Untuk itu, negara harus melakukan ekspor ke negara lain yang lebih membutuhkan produk tersebut, agar negara mampu mengendalikan harga di pasar. Manfaat yang ketiga, menambah devisa negara. Aktivitas ekspor pastinya akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi pada suatu negara. Manfaat dari adanya kegiatan ekspor adalah demi membuka peluang pasar baru di luar negeri sebagai upaya menumbuhkan investasi, perluasan pasar domestik, serta meningkatkan devisa pada suatu negara. Selanjutnya kita bicarakan komoditas ekspor Indonesia. Setidaknya ada 5 komoditas ekspor paling besar yang dimiliki oleh Indonesia. Kelima komoditas paling besar tersebut adalah: 1. Komoditas karet. Perlu Anda ketahui bahwa Indonesia adalah negara penghasil karet paling besar kedua di dunia. Untuk itu jangan heran bila karet dijadikan sebagai suatu komoditas utama di Indonesia. Produk karet Indonesia banyak dikirimkan ke beberapa negara maju seperti Jepang, Cina, dan Amerika. Yang kedua, produk tekstil. Banyaknya jumlah industri tekstil di Indonesia berhasil meningkatkan devisa dalam negeri. Yang ketiga, kelapa sawit. Kelapa sawit adalah produk yang biasa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan sabun, minyak goreng, mentega, dan beberapa produk kecantikan. Sebagian besarnya akan diekspor berupa minyak inti sawit, palm kernel oil, dan minyak sawit. Biasanya Indonesia akan mengirim kelapa sawit dalam jumlah besar
ke negara India, Pakistan, hingga Cina. Yang keempat, produk hasil hutan. Indonesia adalah salah satu negara tropis yang mempunyai banyak sekali hutan, sehingga industri kayu di Indonesia memiliki prospek perkembangan yang bagus. Beberapa hasil hutan yang dikirim ke luar negeri adalah pulp, kertas, dan kayu. Yang kelima, kakao. Perlu Anda ketahui bahwa Indonesia adalah negara penghasil biji kakao ketiga paling banyak di dunia. Nantinya biji kakao ini akan diolah menjadi coklat atau makanan lain. Produk biji kakao yang akan dikirim ke luar negeri adalah produk yang sudah memenuhi standar nasional Indonesia. Bab berikutnya adalah pengertian impor. Impor adalah suatu aktivitas memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang atau jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Sebagai contoh, Indonesia tidak mempunyai produk gandum, sehingga agar bisa memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri, maka Indonesia harus mendatangkan produk gandum dari negara lain yang mampu menghasilkan gandum. Aktivitas pengiriman barang impor yang dilakukan dengan skala besar ini membutuhkan proses pendampingan oleh bea cukai. Umumnya, pihak pemerintah akan menetapkan tarif pajak atas setiap produk impor ke masing-masing importirnya. Hal tersebut menyebabkan produk barang impor mempunyai harga yang lebih mahal, karena di dalamnya telah dibebankan biaya pajak yang harus dibayar oleh konsumen. Untuk itu, tidak heran jika barang impor memiliki harga cenderung lebih mahal daripada produk lokal. Namun tidak semua produk bisa atau boleh masuk sebagai barang impor. Pihak Direktorat Bea Cukai mempunyai peraturan yang memperbolehkan dan melarang barang impor, seperti hewan, obat-obatan terlarang, senjata api, serta seluruh benda yang memiliki unsur pornografi. Tujuan dan manfaat impor. Seperti yang sudah dibahas bersama tadi, kegiatan impor memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan ekspor dan impor ini adalah salah satu bentuk dari komunikasi dan kerjasama pada tiap negara. Paling tidak ada suatu hal yang harus membuat negara tersebut membangun hubungan baik dengan negara lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, seperti dalam kegiatan perekonomian. Sementara itu, tujuan lain dari adanya aktivitas impor ini adalah demi meningkatkan neraca pembayaran serta mengurangi adanya keluar devisa pada negara lain. Untuk manfaatnya sendiri, kegiatan impor akan meningkatkan potensi pada suatu negara dalam mendapatkan bahan baku, barang, serta jasa pada suatu jenis produk tertentu yang jumlahnya terbatas atau tidak mampu diproduksi dari dalam negerinya, sehingga hal tersebut akan mampu mendukung stabilitas negara secara tidak langsung. Selanjutnya, komoditi ekspor dan impor.
Komoditi adalah suatu produk barang dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan pembeli. Jenis komoditi yang hendak diekspor pada suatu negara harus memiliki keunggulan maupun kelebihannya sendiri. Namun setidaknya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keunggulan pada suatu komoditi, yakni faktor teknologi, faktor alam, dan faktor biaya produksi. Faktor alam, kondisi geografis pada suatu negeri adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi keunggulan pada suatu komoditas. Seperti di Indonesia yang memiliki iklim tropis, sehingga banyak pohon karet yang bisa tumbuh subur. Selanjutnya faktor biaya produksi. Jadi selain faktor alam, biaya produksi juga turut mempengaruhi keunggulan atas suatu komoditi. Pengaruh suatu harga barang bisa dipengaruhi oleh pengeluaran biaya produksi yang rendah. Semakin murah suatu harga bisa ditentukan dari semakin rendahnya suatu biaya produksi. Kemudian faktor teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembuatan suatu komoditi akan berpengaruh besar pada kualitas produk. Jadi keunggulan suatu produk komoditi juga bisa ditentukan dari semakin majunya teknologi yang digunakan. Nah, demikianlah pengertian ekspor dan impor, lengkap dengan tujuan, manfaat, dan contoh komoditasnya. Pembahasan ini sangat penting untuk Anda pahami, terlebih lagi jika perusahaan Anda adalah perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor ataupun impor. Kegiatan ekspor dan impor ini harus dilakukan dengan perhitungan pendanaan atau budget yang matang, agar setiap prosedurnya bisa dilewati dengan mudah. Namun jika Anda masih kesulitan untuk melakukan perhitungan pendanaan atau hal lain terkait manajemen keuangan atau akuntansi, mungkin Anda bisa menggunakan software akuntansi dari Okurat Online. Demikianlah tutorial kita pada hari ini. Selanjutnya, pada tutorial berikutnya kita akan membahas ekspor dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi sekian tutorial hari ini. Selanjutnya, jika video ini bermanfaat untuk saudara, silakan saudara subscribe demi perkembangan tutorial berikutnya. Terima kasih.